Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan beberapa poin-poin yang kami anggap penting dalam seni pencak silat sebagai olahraga dan aspek mental. Jadi kami terdiri dari Asrul atas nama saya sendiri, 2 Fitri Ramadhani, 3 Ibnu Alif Saipul, 4 Muhammad Jasuli, 5 Siti Nafianil, 6 Siti Sauda Urwala, 7 Sri Wulandari, 8 Wafikah Az-Zahra. Slide. Yang pertama, pembahasan. Pembahasan terbagi atas menjadi 2, yaitu poin pertama mendeskripsikan pencaksilat sebagai olahraga. Poin kedua, mendeskripsikan pencaksilat sebagai aspek mental. Tujuan pembahasan yaitu poin pertama dapat mendeskripsikan pencaksilat sebagai olahraga. Poin kedua, agar mengetahui bagaimana pencaksilat sebagai aspek mental. Untuk materi selanjutnya saya serahkan ke rekan-rekan. Pencaksilat sebagai olahraga. Segala kegiatan atau usaha yang mendorong, membangkitkan, mengembangkan, dan membina kekuatan jasmani maupun rohani, setiap manusia dapat digolongkan sebagai olahraga. Usaha-usaha untuk mengembangkan unsur-unsur olahraga terdapat pada pencaksilat dan dapat dilakukan melalui yang pertama, olahraga pendidikan, kedua, olahraga prestasi, ketiga, olahraga rekreasi atau olahraga massal. Pencaksilat sebagai olahraga pendidikan. Pencaksilat sebagai olahraga pendidikan ditekankan pada pembinaan keterampilan jasmani, terutama pembentukan sikap dan gerak serta mengembangkan pembinaan mental rohani dengan menanamkan rasa percaya diri dan sifat-sifat budi luhur. Pencaksilat sebagai olahraga prestasi. Sebagai olahraga prestasi, pencaksilat dibina sesuai dengan asas dan norma olahraga, yaitu di samping mengembangkan pembinaan fisik dan teknik dalam pelaksanaannya. Di dalam olahraga prestasi ini dilaksanakan juga pertandingan pencaksilat baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Pencaksilat sebagai olahraga rekreasi atau massal. Pencaksilat sebagai rekreasi atau massal, penampilannya merupakan suatu yang dapat dinikmati oleh khayalak ramai dengan mengutamakan keindahan gerak dan irama. Pertunjukan pencaksilat rekreasi ini dapat dipadukan dengan unsur kesenian, tetabuhan dalam bentuk permainan tunggal, permainan ganda, atau secara massal. Selanjutnya, pencaksilat sebagai aspek mental. Pencaksilat merupakan suatu sistem dan wadah pendidikan jasmani dan rohani, karena melalui latihan-latihan yang teratur dan kontinu, seorang pesilat dididik untuk dapat mengembangkan unsur-unsur kesenian, unsur olahraga, unsur bela diri, dan penghayatan terhadap alam, kehidupan dan perjuangan hidup, serta hidup bermasyarakat pada umumnya. Pencaksilat mengajarkan budi pekerti luhur yang pada dasarnya adalah untuk mengembangkan sifat dan sikap yang selalu, pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2, menghormati harkat dan martabat sesama manusia, 3, meletakkan kepentingan persatuan di atas kepentingan pribadi, 4, menggunakan jalan musyawarah di dalam memecahkan permasalahan bersama, 5, memberikan dharma bukti bagi kepentingan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Adapun tata cara latihan pada pencaksilat. Yang pertama, tangkisan. Usaha dengan cara mengadakan kontak langsung dengan serangan. Yang kedua, hindaran. Usaha pembelaan dengan cara memindahkan sasaran dari arah serangan dengan melangkah atau memindahkan kaki. Yang ketiga, kuda-kuda. Posisi kaki tertentu sebagai dasar tumpuan untuk melakukan sikap dan gerakan bela serang. Berikut ini beberapa kuda-kuda dalam pencaksilat.
Yang pertama, kuda-kuda depan. Kuda-kuda depan, yakni kuda-kuda dengan sikap salah satu kaki berada di depan, sedangkan kaki lainnya di belakang, dan berat badan ditopang oleh kaki depan. Dengan posisi kaki ditekuk kira-kira 30 derajat. Yang kedua, kuda-kuda belakang. Kuda-kuda belakang yaitu kuda-kuda dengan sikap salah satu kaki berada di depan, sedangkan kaki lainnya berada di belakang, dan berat badan sepenuhnya ditopang oleh kaki belakang. Posisi telapak kaki depan dan telapak kaki belakang membentuk sudut lebih 60 derajat tampak sisi kanan, kiri, dan depan. Yang ketiga, kuda-kuda tengah. Kuda-kuda tengah yaitu kuda-kuda sikap kedua kaki melebar sejajar dengan bahu dan berat badan ditopang secara merata oleh kedua kaki. Dapat juga dilakukan dengan posisi serong. Posisi kedua telapak kaki serong membentuk sudut 30 derajat. Tampak depan, tapak samping. Selanjutnya, kuda-kuda samping. Kuda-kuda samping yaitu kuda-kuda sikap kedua kaki melebar sejajar dengan tubuh dan berat badan ditopang oleh salah satu kaki yang menekuk. Posisi kedua telapak sejajar membentuk sudut 30 derajat tampak depan. Kuda-kuda silang depan. Kuda-kuda silang depan adalah salah satu kaki berada di depan dengan keadaan menyilang. Kemudian arah gerakan ke depan juga. Kedua lutut ditekuk dan kuda-kuda silang depan berat badan di depan atau sebagai tumpuan. Pandangan lurus ke arah depan. Kuda-kuda silang belakang. Kuda-kuda silang belakang adalah salah satu kaki berada di belakang dengan keadaan menyilang. Kedua lutut ditekuk dengan salah satu tangan diarahkan ke belakang. Selain pencaksilat sebagai aspek mental, adapun pencaksilat sebagai aspek mental spiritual, sebagai olahraga dan seni. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan materi, yaitu pencaksilat sebagai aspek spiritual, artinya pencaksilat membangun dan mengembangkan kepribadian dan karakter mulia seseorang. Para pendekar dan mahaguru pencaksilat zaman dahulu seringkali harus melewati tahapan semadi, tapa, atau aspek kebatinan lain untuk mencapai tingkat tertinggi keilmuannya. Aspek mental spiritual dalam pencaksilat meliputi, yakni yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2. Tenggang rasa, percaya diri dan disiplin, ketiga, cinta bangsa dan tanah air, keempat, persaudaraan, pengendalian diri dan tanggung jawab, dan yang kelima, solidaritas sosial, jujur, membela kebenaran dan keadilan. Berdasarkan pada ajaran budi pekerti tersebut, maka keterampilan jasmani yang diajarkan pencaksilat mempunyai kualifikasi sebagai bela diri, seni, dan olahraga yang memberikan keterampilan, ketenangan, dan kesehatan kepada seseorang dan masyarakat. Pencaksilat sebagai olahraga merupakan usaha untuk mengembangkan unsur-unsur olahraga yang terdapat dalam pencaksilat prestasi dan olahraga rekreasi. Pencaksilat sebagai seni harus menurut ketentuan keselarasan, keseimbangan, keserasian antara wiraga, wirama, dan wirasa. Pencaksilat sebagai bela diri, bahaya agar selamat. Unsur geraknya, pencaksilat sebagai sarana pendidikan kepribadian. Demikianlah tadi beberapa penyampaian dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.